Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helas Herman. NIM-nya 120 118 40368 dari TI 4208. Berikut adalah hasil jawaban saya nomor 4 untuk UAS Statin. Ya, baik. Sekarang masuk ke soal nomor 4. Dengan memakai rumus uji Kruskal-Wallis. Nomor 4 ini, sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Jadi ada 20 siswa dengan metode belajar yang berbeda-beda. Nah, ini ditanyain adalah uji normalitas menunjukkan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dengan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Pada taraf nyata 5%. Seperti biasa kita langsung mencari H0 dan H1-nya. H0-nya itu metode 1, metode 2, dan metode 3 itu sama. Nah, kalau H1-nya itu minimal ada tanda 1 sama dengan pada H0. Nah, misalnya M1 sama dengan M2, tetapi M2 tidak sama dengan M3, seperti itu. Statistik ujinya. Jadi, dari tabel-tabel di soal ini, akan dibuatkan ranking dari metode belajar 1, metode 2, metode belajar kedua, dan metode belajar ketiga. Seperti inilah hasilnya. Yang paling terkecil adalah nilainya 61 di metode 2. Nah, seperti itulah kita di rankingin satu-satu dari sini ke situ dan mendapatkan sampai 20 siswa. Lalu semua ranking ini ditambahkan rankingnya tiap metode 1, metode 2, dan metode 3. Ini untuk dimasukkan ke rumus berikutnya. Nah, hasil rankingan observasi tidak ada TIS atau persamaan angka. Ini maksudnya tuh tidak ada yang sama di angka sini. Di metode belajar 1 tidak ada yang sama. Nilainya 85 nggak ada yang sama di sini. 66 tidak ada yang sama di sini juga di metode belajar 2. Dan 84 tidak ada yang sama di sini. Nah, rumusnya itu rumus dari Kruskal-Wallis di sini adalah H sama dengan 12 dibagi banyaknya siswa, banyaknya sampel, dikali banyaknya sampel, ditambah 1. Misalnya ini ditambah. Lalu jumlah dari total ranking yang ada di sini per N-nya. N itu jumlah mahasiswa di metode belajarnya. Beda-beda kan. Metode belajar 1 itu ada 6, di metode belajar 2 itu ada 8 siswa. Lalu dikurang 3 kali jumlahnya sampel atau siswa ditambah 1. Seperti inilah jika dimasukkan ke angka-angkanya. 12 dibagi dengan jumlah siswa yang ada 20, ini juga jumlah mahasiswa ditambah 1. Lalu ini 90 didapat dari jumlah ranking dari metode belajar 1. Lalu di sini juga ditambahin 32 dari ranking kedua. Lalu 80 didapat dari ini jumlah ranking di metode 3. Ini berbeda-beda seperti yang tadi saya bilang. Di metode belajar 1 ada 6 siswa. Di metode belajar 2 ada 8 siswa. Di metode belajar 3 ada 6 siswa. Lalu dikurang 3 dikali jumlah sampel atau siswa ditambah 1. Menghasilkan 70,905. Lalu langkah berikutnya seperti biasa, daerah kritis dan kriteria uji. Nah, ini menggunakan uji chi-square karena ukuran sampelnya tuh lebih dari 5. Nah, dengan taraf nyata 5% itu seperti yang ada di soal 5%.
dan derajat bebasnya itu V1, maka diperoleh X tabelnya itu 5,99. Lalu kriteria ujinya itu tolak H0 jika H lebih besar daripada 5,99. Nah, tidak tolak H0 itu jika sebaliknya. Lalu langkah berikutnya adalah ternyata H itu mendapatkan angka 70,905 itu lebih besar daripada 5,99 sehingga H0 ditolak. Nah, pada tarafnya angka 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa median nilai skor siswa dengan ujian yang standarisasi akan berbeda. Nah, sekian dari saya.